Ini bisa di frozen terus banyak beli gitu. Jangan pakai bahan pengawet ya. Ngaco. Ini yang ngaco ya. Tadi aja Bisa di frozen. saya bilang Mm-mm. kualitas nomor 1. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi di Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Hari ini kita ngaco bareng ASN, namun dia juga pelaku usaha. Ini dia, Camono. Hai. Halo, Camono. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nih, Apa nih? boleh dibuka nih? Boleh. Soalnya kita kan tadi udah PCR ya. Iya, biar ngobrolnya enak. Iya. Ini ada apa ya di depan kita? Makanan begini maksudnya? Ini aku lagi puasa jadi lapar nih. Iya, sama. Inilah produk saya. Apa tuh? Namanya produk es sambelin Cak Mono. Sambelin Camono. Tapi ini yang Iya. dijual ayam sama bebek ya? Iya, Sambelnya? Oh, ini sambelnya. sambelnya. Ada sambelnya. Ada Jadi sambelnya. sambelin. Es sambelin. Kenapa namanya sambelin? Es sambelin itu bahasa Madura sebetulnya. Apa tuh? Disambelin. Disambelin. Itu di berarti. Di Mana? Ekamah Ekamah. di mana? Oh gitu. Ekamah. Oh, kok Ekamah, Ekamah bisa kemana? Heeh. Macam-macam sih. Yang penting sambelin disambelin. Disambelin. Gitu. Tadinya saya pengen apa? Disambelin. Mm-mm. Cuman di mana? Di kita riset Heeh. sudah banyak yang pakai nama itu. Jadinya sambelin. Es sambelin. Makanya kalau mau bikin produk, mau bikin label, bikin brand, kita harus riset dulu. Betul. Jangan sampai nanti giliran sudah besar, nama itu sudah hak Ada paten ya? orang. Iya betul. Ntar kita harus ulangan dari awal. Ribut lagi itu. Berarti sekarang sibuknya ngurusin sambelin, bukannya ini juga ya ASN juga ya? Iya. Jadi sambil ASN, sambil ngurusin usaha sambelin. Ya. Gini, pertama-pertama Heeh. ya saya sendiri turun tangan. Maksudnya turun tangan apa nih? Turun tangan Untuk bikin bikin sambelin ini. bikin Ah. sambelin. Tapi itu saya lakukan Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Pas kebetulan ini kan baru jalan setahun lebih. setahun lebih. Baru jalan 2 bulan Heeh. pandemi kan. Iya, Nah, pas di pandemi itu kan semua kantor WFH. betul. Nah, jadi itu jadi kesempatan Semua pada beli online. beli online Ya. dan saya bisa ngerjain sendiri. Tapi sekarang saya sudah ya alhamdulillah sudah punya 3 3 pegawai. pegawai Wih, mantap. yang bisa meneruskan membantu saya dan saya tetap bisa kerja gitu. Berarti sekarang sambil kerja. Kalau sekarang mah udah autopilot ya berarti. Autopilot. Tapi tetap kualitas produksi pemasaran kita harus tetap kita pantau terus. Betul. Emang target pemasarannya gimana, Mas? Target pemasaran untuk sementara masih teman-teman sih, Teman ke teman ya. teman ke teman, kantor. Pasarnya besar sebetulnya. Heeh. Ya karena ayam, bebek, siapa yang nggak suka ayam? Nah, Siapa yang nggak suka Pertamanya bukan bebek sama ayam, bebek? Pertamanya apa? pertamanya sambel. Oh ini sambelnya. Hanya sambel. Hanya sambel yang Hanya dijual. sambel. Heeh. Tapi itulah hal yang harus dituntut kreativitas, inovasi asik. dari para pelaku usaha. Semua berinovasi ya. Harus Iya, berinovasi. iya. Karena kita kalau tidak berinovasi itu akan kalah Betul. itu. Nah, Akan tapi ketinggalan. inovasinya itu jangan terlalu jauh dengan produk awal. Jadi pertamanya sambel. Sekarang berarti cuma ayam dan bebek. Ayam dan bebek. Ayam dan bebek. Karena saya mikirin begini, orang-orang nggak boleh kemana. Heeh. Terus seandainya nanti pandemi sudah selesai, semoga cepat pandemi selesai. Ini kan pangsanya ke ibu-ibu kaum mak-mak muda.
Yang sudah kerja, mau masak males, udahlah nggak usah masak lah. Beli aja mau yang instan langsung ya. Eh, Praktis. biar sambel aja yang Ah. menyediakan lauknya. Tuh. Dan namanya ayam, dari kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, semua pasti suka. Betul. Gitu. Dan temannya ayam adalah sambel. Gitu. Pakai lalapan segala ya. Yang membedakan kan cuman sebetulnya ayam di mana-mana hampir rata-rata sama. Yang ngebedain sama produk yang lain apa? Sambel. Sambelnya. Sambel. Emang sambelnya dibikin pakai apa? Beda. Pakai hati. Oh gitu. Pakai cinta. Pakai cinta. Dibikin pakai cintanya gimana? Jadi hati dimasukin ke dalam sambelnya diulek gitu. Apa gimana? Kita bikinnya harus benar-benar penuh dengan rasa. Oh, iya. Loh, pasti beda. Eh, Ketika Manda bikin sesuatu sedang hati sedang gundah, sedang kesel, sama sedang bahagia, iya, itu beda rasanya ya? pasti beda. Iya benar. Pasti. Aku pernah sih. Kenapa Manda dan semua teman-teman itu pasti mengatakan bahwa makanan ibunya, umpama saya makanan ibu saya, Manda makanan ibunya Manda, masakannya pasti paling enak. Iya benar. Karena apa? Enakan masakan mak gue biasa Iya, gitu. karena apa? Karena dia memasak dengan cinta, tanpa pamrih, memasakkannya untuk anaknya. Betul, Makanya yang rasanya beda. Nah kalau sekarang kan berarti udah bukan Mas Mono lagi yang bikin, apa enggak? Mengenai bumbu, Iya bumbu. masih saya. Oh bumbu masih. Masih. Berarti tetap rasanya sama kan walaupun yang bikin bukan Camono, Iya, cuman tetap. udah ditransfer semuanya. Transfer. Soalnya kalau masih saya yang masak sendiri, saya yang belanja, tapi saya masih tetap sering sih, ada waktu gitu saya sering belanja sendiri ke pasar karena memang hobi saya ke pasar. Udah kayak mama ya. Hobi saya ke pasar. Kalau saya masih melakukan ini semua, sama aja saya tetap menjadi pekerja buat diri saya sendiri. Bukan buat orang lain. Bukan orang Gila. gitu. Ini masih ASN tapi usaha juga sebenarnya apa sih yang dikejar? ASN kan udah enak banget, maksudnya kerjanya tuh udah terjamin sampai mungkin sampai nanti anak-anaknya gitu. Terus kenapa usaha juga? Satu, emang hobi. Kedua, ASN juga harus menyiapkan dirinya ketika nanti pensiun. Jadi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang karena usaha ini nggak bisa bin salabin selesai. Baru mau pensiun setahun atau beberapa bulan mau pensiun baru mau usaha. Itu kalau menurut saya kurang pas. Kenapa? Ketika kita pensiun sebenarnya bukan masalah kita itu harus kerja lagi, tidak. Tapi minimal kita punya aktivitas. Betul. Ada aktivitas yang masih jalan. Ketika kita beraktivitas, otomatis kejiwaan kita, kesehatan kita tetap akan terjamin. Betul Gitu. banget. Berarti emang mulai dari sekarang harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan jauh-jauh hari. Selain itu juga kita bisa mendukung pemerintah untuk bukan pengentasan kemiskinan ya, tapi memperkecil angka pengangguran. Setelah pensiun. Sekarang sudah. Oh iya sih. Coba benar. sekarang saya udah 3. Iya juga ya. Sudah 3 kalau satu orang itu 1 istri 2 anak, udah 4 orang. 4 kali 3 12 orang. Wow, iya juga ya, bener ya. Aku nggak pernah kepikiran sih. Gitu. Aku bikin usaha tapi masih aku sendiri yang pegang. Nggak apa-apa. Awal-awal. Iya, masih awal sih. Nanti kita kan pasti punya planning ke depan seperti apa. Pasar kita bagaimana. Target kita siapa. Itu juga harus kita kita petakan dari sekarang. Gitu. Sekarang penjualannya gimana? Rame nggak selama pandemi ini? Kan awal-awal mungkin habitnya orang kan beli online. Kalau sekarang kan orang udah pada keluar, udah pada bisa makan di luar. Sekarang gimana salesnya? Tetap, alhamdulillah. Tetap sama. Sama. Wow, malah berarti tambah rame. Tambah rame. Ini ada rukonya. Ada rukonya, sorry, ada cabang, ada tempatnya? Enggak. Masih di rumah. Masih di rumah. Di rumah aja. Insya Allah nanti bikin restoran. Insya Allah bikin ini ada sendiri. planning? Ada planning. Bikin apa tuh?
Mungkin ke depan saya nggak muluk-muluk sih. Untuk pertama itu saya mau bikin kayak apa, pecel lele, Mm-mm. coba Tenda-tenda gitu. tenda-tenda. Heeh. Coba lihat di gambar pecel lele itu kan hampir rata-rata tendanya sama, Mm-mm, putih gitu ya, putih gambar gambar ini. ayam. Nanti mungkin saya ke depan akan meramaikan tenda-tenda itu dengan apa? Dengan warna kuning merah. Kenapa kuning merah? Ya itu warnanya khas Esambelin, Oh, warna logonya itu logonya. ya, kuning merah Kuning. gitu. Tapi lebih enak jadi ASN apa jadi pengusaha? Tergantung sih, Kenapa? tergantung menikmatinya gimana. Oh gitu. Iya, Kalau kalau Camono nikmatinnya gimana? semuanya sama saya. Dua-duanya enak gitu. Dua-duanya enak aja. Paling enak deh. Paling enak itu kan tergantung dari rasa kita ya. Heeh, Ya mungkin sampai detik ini heeh, saya masih menjiwai sebagai ASN heeh, karena saya dibesarkan dari dulu sampai sekarang heeh. itu oleh ASN ASN. itu. Cuman dengan usaha ini minimal saya akhirnya juga bisa membantu walaupun kecil, Mm-mm. membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran Pengangguran, gitu. betul. Kalau usahanya udah besar, misalnya udah punya ruko, udah punya Hmm. restoran, mau ninggalin ASN nggak demi usaha ini? Bisa terjadi juga ya, Wow. Kenapa? bisa terjadi juga. Kalau udah gede gitu ya, nggak usah lah Hmm, ASN lagi gitu. iya, Nggak sayang berarti kalau keluar. ya itu kan hidup adalah pilihan kan, gitu. Tapi kalau bisa keduanya kenapa harus satu? Hmm. Tapi gini, saya di ASN, Mm-mm. di tempat saya sekarang ini, itu sebagai rumah utama soalnya. Mungkin seandainya ini maju bagaimanapun, kalau hati kecil sampai saat ini ya, Mm. nggak meninggalkan ASN sih, Nggak akan ya, nggak akan nggak ya. akan. Karena itu saya bisa begini Heeh, ya karena rumah itu. karena ASN gitu. Mm-mm. Karena dari teman ke teman awalnya ya. Ah, ah. Cerita awalnya emang gimana, maksudnya Mas Mono bikin dulu terus bawa gitu ke kantor atau gimana? Enggak, saya tuh dulu sebelum pindah bagian ya, Heeh. Oh sebe- dulu apa emang? saya tuh dulu di Humas. Humas. Dan Humas itu saya selalu menjamu Heeh, rekan-rekan, heeh, entah wartawan, heeh, entah relasi siapapun tamu. heeh, Kalau kebetulan makan siang pas atau makan malam, heeh. saya suguhin dengan sambal. Dan saya langsung ngulek di situ sendiri. Oh iya, Iya, berarti di kantor ada ada, cobeknya? ada. Sampai sekarang Oh iya. ada, gitu. Dan teman-teman di kantor itu juga sering Heeh, dari teman-teman satu bagian itu heeh. seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti saya ngulekin. Dibikinin sambel. Mm-mm. Unik loh. Nah, dan Cowok-cowok itu lagi. saya namain diplomasi sambel. Gitu. Karena bapaknya suka ngulek sambel gitu. Ya, jadi kan ada diplomasi kopi. Kita Heeh. bisa berhubungan dengan lebih akrab, cepat akrab sama seseorang Heeh. Pas bisa dengan ngopi, kopi. iya. Mungkin kalau Amanda bisa dengan nyuguhin kue bikinan Amanda. Iya. Karena saya bisanya sambel, kenapa tidak? Dan semua orang pasti suka sambel kan? Iya betul. Tinggal kadarnya antara pedas dan enggak. Heeh. Itu. Benar-benar benar. Jadi itu akhirnya ketika saya pindah bagian Heeh. yang tidak terlalu sibuk, Heeh. yang bekerjanya seperti orang-orang kantor biasa, Heeh. saya iseng. Saya di rumah, saya bikin sambal, Heeh. saya masukin ke Toples. toples, ke Heeh. wadah kayak sambal-sambal sasetan Heeh. itu, dan saya posting di Sosmed ya. sosmed. Heeh. Ternyata banyak yang pesen. Oh iya. Iya, banyak yang Wow. pesen. Oh, kenapa tidak? Hmm. Ketika banyak yang pesen, ya udah, saya buat. Akhirnya dibuat deh. Nah, dari situlah perjalanan Sambelin itu sampai sekarang ada. Berarti jangka waktu dari sambal terus menumbuhkan si ayam dan bebek ini berapa lama? Dari sambel 3 bulan kemudian saya buat produk Hmm.
baru lagi namanya goterka, Apa tuh? goreng teri kacang. Oh, ada teri juga. Ada. Nah, dan sambal ini juga variasi kan. Oh, bukan sambelnya, bukan cabai aja, banyak berarti. Ada pakai toppingnya itu Heeh, pete, ada cumi, heeh. ada tongkol, Oh, banyak ya? ada 5 varian. Setelah 3 bulan kemudian, Mm-mm. 5 varian ini sudah dikenal sama konsumen. Ya, Saya buat lagi goterka namanya, puter goreng teri kacang. teri kacang. Oh. Nah, 2 bulan kemudian saya berpikir ulang apa yang bisa kita iniin lagi. Yang waktu itu sekitar November kan daya beli benar-benar menurun kan, Oh, dan orang mungkin akan berpikir ketika saya beli sambel, daripada beli sambel mendingan gue beli cabenya aja deh, gue ulek aja. sendiri, sisanya bisa bisa buat beli yang lain. Heeh. Nah, akhirnya penjualan agak menurun. Heeh. Ketika grafik penjualan itu menurun, Hmm. saya harus berpikir ulang, ini salahnya di mana? Hmm. Atau apa yang bisa bikin naik? Hmm. Apa yang dibutuhkan konsumen? Ya satu-satunya, ini ketemu. Ketemulah ini. Ketemulah ayam, siapapun pasti ayam. Ini yang bikin resepnya juga Camono nih. Iya, ini resep dari Madura. Oh, langsung. Jadi, dan ini kan sistemnya semacam frozen kan? Oh, frozen. Frozen. Cuman ini nggak sampai 2-3 hari sih 2-3 hari. di kulkas, karena udah langsung laku. Oh. Jadi nggak di frozen itu nggak sempat lama sih. Nggak lama. Karena saya memang bikinnya nggak langsung banyak sekaligus. Lebih baik fresh kan, gitu. Dan kenapa saya frozen, nggak langsung saya goreng, saya jual? Takutnya orang itu hanya butuh 1 potong, 2 potong, Iya, benar. goreng. Kalau dimakan anget-anget kan enak. Enak, ya lebih enak. Itu. Benar. Itu. Dan kenapa bebek juga temennya apa ya? Temennya ayam gitu. Kalau ayam kan udah pasti suka semua. Iya. Yang agak sulit untuk masak, ini salah satunya juga apa? Bebek. Tapi pertamanya bebek saya nggak terlalu apa respon konsumen. Nggak terlalu gimana? Nggak terlalu yakin lah. Oh, kenapa emang? Pasti yang paling laku ini pasti ayam. Iya sih, karena jujur aku juga lebih suka ayam daripada bebek. Bebek kenapa saya sebagai menu pendukung tadinya? Karena tidak semua orang suka bebek. Orang yang sudah berumur, kolesterol tinggi, Iya, betul. gitu. Tapi ternyata setelah kita jalan, yang jadi menu andalan malah bebek. Malah bebek. Berarti unexpected ya. Malah yang kita kira nggak cocok malah jadi yang paling banyak ya. Yang paling banyak. Paling gede peminatnya. Gitu. Ini wangi banget. By the way, ini udah azan belum sih? Udah lapar ya? Lapar banget. Udah azan belum? Bentar lagi boleh. Oh, bentar lagi. Ya udah. Aduh, aku ngiler nih. Wanginya tuh udah khas banget. Ini dari wanginya aja udah khas banget. Aku mau review langsung depan Camononya. Berani nggak aku review? Berani. Aku selalu suka makan, apalagi ayam goreng itu aku Dan suka banget. saya malah berterima kasih ketika ada kritik dan saran untuk pengembangan ke depan. Wow. Ini banyak banget lagi ayamnya. Ini jangan sampai batal nih, diliatin Iya, dulu ya. aku liatin dulu nih. Bentar dulu. Terus gimana dari pemerintah ada ini nggak kayak relasi-relasi mungkin dengan ingin membesarkan Assembly lewat program pemerintah? Ada program pemerintah. Apa? Pemerintah itu mempunyai program bela pengadaan. Bela pengadaan. Bela pengadaan. Jadi 30-40% belanja pemerintah itu untuk UMKM. Oh, berarti disupport ya? Gitu. Dan ini salah satunya ikut. Aku juga dong.
Joinan sama Camono. Boleh. Enjoy the meal sama Jadi Sambelin. saya merambah Heeh. ke nasi bok. Heeh. Nasi bok. Kan bisa untuk makan siang rapat Oh atau iya, kalau bener-bener. snacknya ini Buat ininya ya, apa? eh, Appetizer iya atau kan dessert. soalnya kalau rapat itu mau pakai snack atau pakai makan siang Oh kan gitu. gitu. Nah, Buat snacknya ya. itu gampang sebetulnya. Tinggal ada nggak Manda Heeh. di platform-platform online. Ada dong. Nah, nanti baru itu didaftarkan Heeh. ke bela pengadaan. Oh gitu. Gitu. Caranya gimana? Nah, nanti ada caranya, Heeh. kita kasih brosurnya atau Heeh. langkah-langkahnya Iya. bagaimana supaya produknya Amanda Masuk. bisa masuk ke bela pengadaan sehingga menjadi salah satu tujuan belanja dari pemerintah. Itu dia berarti rutin setiap hari beli atau gimana kalau pada bela pengadaan itu? Tergantung Atau kebutuhan kan. mm. Tapi kan pangsanya sangat besar. Oh, Kan kalau satu kantor itu minimal ada berapa kali rapat, iya sih. ya kan? Heeh. Kan bukan satu kantor aja. Banyak ya? Kementerian lembaga kan banyak. Oh, oke. Gitu. Dan itu didorong oleh pemerintah untuk pembiayaan APBN-nya itu Heeh. dibelanjakan kepada 30-40% untuk Untuk belanja bela pengadaan ini. yang produk-produk UMKM. Itu. Gitu. Nah, Boleh kita tuh, harus seru. bisa ngambil peluang-peluang itu. Nah, iya. Harus Gitu. melebarkan sayap. Jadi kapan nanti ke kantor saya? Ntar aku bawain ya. Iya. Cemilan aku ya. Ntar kalau kita Gitu. produksi lagi. Produksi lagi. Ini udah azan ya? Asik, alhamdulillah. Saya Camono, kita buka puasa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini jadi makan berat nih. Aku tapi pengen cobain ayamnya sih. Hmm. Ayo Camono juga makan dong. Iya dong. Ini dimakan langsung ditemani oleh ownernya. Wuhu. Ini adalah ayam goreng kesukaanku. Sebetulnya yang sangat paling berat itu bikin ini. Bikin apa tuh? Tuh ininya ya bumbu. Ini kaldu. Kaldunya ya. Kaldu bebek. Dan Yeah. untuk jadi ini harus sekitar 4-5 jam diaduk. Kenapa? Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti, kenapa? Kalau berhenti ntar hangus. Oh, Gosong. itu kelapa gitu ya? Bukan. Ini kaldu. Itu kaldu aja. Kaldu sama rempah-rempah. Untuk ungkep ini kan diungkep dengan rempah-rempah kan. Nah, ini hasil kaldu dari bebek itu. Enak banget ayamnya. Jangan gara-gara ada saya ngomong enak ya. Enggak bener-bener. Ini bener-bener ayam goreng Madura sih. Madura. Dibikin Madura banget ya. Ini soalnya bumbunya khas banget. Jadi di lidah tuh kerasa. Kadang ada ayam goreng yang hambar gitu. Hambar. Ini enggak, beneran. Tapi kamu kan nggak suka pedes kan? Enggak, aku nggak suka. Coba ininya. Ini apa? Ya itu. Ini pedes nggak? Enggak. Enak ini. Coba dulu. Ini enak sih. Ini pakai apa aja mas? Kelapa ya? Nggak ada kelapanya. Itu rempah-rempah. Oh rasanya kayak gurih ya? Enak. Gurihnya dari kaldu ini. Ini kan pakai aluminium foil. Supaya higienis aja. Berarti bikinnya higienis juga ya? Harus dong. Makanya tadi kualitas produksi itu harus dijaga. Kita membuat apapun harus kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kenapa tuh? Karena kalau Gini, ketika kita umpama nih, saya paling tidak suka makanan saya yang mau siap makan atau apa ada semut umpama, itu saya pasti nggak makan.
Jangan sampai orang terjadi ke orang juga begitu gitu. Makanya kita harus kualitas. Nomor 1. Nah, harus nomor 1. Ini harganya berapa, Mas? Kalau yang ayam 90 90 satu ekor. satu ekor. Yang bebek? Bebek 150. Berarti yang mateng sama yang frozen sama harganya? Sama. Beliau mau dimasakin apa enggak gitu ya? Cuman kadang saya bilang ke konsumen, mau langsung dimakan semua enggak? Kalau enggak mendingan jangan. Gitu. Soalnya ini lebih enak lagi kan dimakan anget-anget kan? Betul. Ayam. Apa ayam? Wow. Emang bebek kenapa enggak dok? Enggak suka? Nggak terlalu suka. Kolesterol. Aku selalu pusing. Habis makan bebek. Masih muda ya. Tapi kolesterol itu memang sudah nggak pandang umur ya? Ya, sekarang. Ini bisa di frozen terus banyak beli gitu. Jangan pakai bahan pengawet ya. Ngaco. Ini yang ngaco ya. Tadi aja Bisa di frozen. saya bilang kualitas nomor 1. Gimana kalau kita beli sesuatu barang terus kita yang kena begitu? Takut. Iya kan? Jangan. Kasih tips dong Mas Mono buat pelaku-pelaku usaha juga di luar yang mungkin lagi struggle. Kasih dong tipsnya biar bisa melejit kayak Es Sambelin. Ya, pertama usaha yang bagus itu adalah usaha yang dimulai. Karena kalau nggak mulai Hanya sekedar angan-angan. wacana aja. Nah, kedua, usaha dengan yang Amanda atau teman-teman suka dulu. Dari hobi minimal. Minimal ketika namanya usaha kan nggak harus langsung naik. Ketika pas ada turunnya segala itu kita nggak kaget. Namanya salah satu hobi lah gitu. Dari nggak takut. Dan jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Tapi kita juga harus lihat dulu pasar kita ini ke siapa. Jangan sampai kita jualan ayam, terus yang jelas pasar kita kan ibu-ibu kan. Kita tawarin ke anak muda, bapak-bapak, anak muda laki gitu. Nggak masuk jadinya. Nggak masuk. Ya seandainya masuk itu ya 1-2. Harus tahu target pasarnya. Target pasar. Sumpah kalian harus coba guys, ini enak banget. Makanya sekarang juga beruntung juga jualan ini. Karena teman saya di kantor kebanyakan juga ibu-ibu. Oh iya. Jadi pesan ini gitu ya. Berarti udah enak lah. Apalagi untuk bulan puasa ini. Kita jangan nyusahin ibu-ibu, istri segala. Jangan nyusahin untuk mau buka pakai apa, masak, sahur pakai apa, biar praktis, pakai Sambelin. Langsung aja beli. Kalau mau order gimana Mas caranya? Order bisa langsung WhatsApp ke saya atau di IG Es Sambelin Cak Mono. Es Sambelin Cak Mono. Iya. Langsung aja guys cek Instagramnya. Ini aku mau bawa semua, kalian harus cobain banget. Ini enak banget. Pokoknya kalian kalau nggak nyobain ini nyesel. Mas jangan lupa buat kasih tahu buat subscribe, nonton dan like dan komen videonya. Oh iya. Untuk apa? Ngaco, viewers ngaco. Viewer ngaco. Jangan lupa. Dan nggak boleh lupa tonton, Ngaco, like, subscribe, terus sebar juga betul. ke teman-temannya. Banyak informasi-informasi menarik di Ngaco
ala Indo Posko. Betul. Dah. Dadah, makasih guys. Makasih ya. Kita mau makan dulu. Bye. Bye.